di mana saja Anda berada. Bersua kembali di acara Bitalk, sebuah program yang kami tayangkan melalui live streaming di Bipos Online, di Instagram dan kanal YouTube kami Bipos News Video. Hari ini Jumat 26 Agustus 2022 kita kedatangan tamu dari cukup jauh dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan cukup istimewa, Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan Agus Winarti bersama salah satu staf beliau. Oke, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke studio kami untuk perbincangan sore ini. Terima kasih sama-sama untuk undangannya. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai sebuah topik atau mungkin yang belakangan memang sering kita dengar atau kita baca di media bahwa yang disebut keadilan restoratif atau restoratif justice. Biasanya memang di kepolisian dan kejaksaan yang lebih sering menerapkan hal ini. Nah, ternyata juga di BNN juga sedang disosialisasikan masalah ini. Untuk lebih jauh mengenai keadilan restoratif ini, kita akan langsung berbincang dengan Ibu Agus dan Mbak Cindy. Siap. Oke, Bu, langsung saja. Secara sederhana, apa sih, Bu, yang dimaksud dengan keadilan restoratif itu? Ya. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya yang dimaksud keadilan restoratif ini suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keseimbangan keadilan bagi pelaku dan korban pidana secara umum gitu. Jadi misalnya korban yang menderita kejahatan ini mendapat ganti rugi misalnya dari pelaku kejahatan atau diselesaikan secara damai seperti itu. Misalnya kasus perkelahian seperti itu. Pada saat korban melaporkan ke pihak yang berwenang misalnya seperti itu, maka ada upaya untuk membuat perdamaian misalnya antara pelaku dan korban. Apabila kemudian ada kesepakatan korban menerima upaya damai ini dari pelaku dengan menerima ganti rugi dan mereka kemudian menyatakan sepakat untuk berdamai, kasus tidak dilanjutkan sebagai perkara pidana, maka ini yang disebut keadilan restoratif atau restoratif justice bagi pidana secara umum seperti itu. Oke. Jadi mungkin buat maskernya bisa dulu. Jadi secara sederhana setiap dalam hal ini yang terlibat sebuah perkara itu mungkin yang baik pidana atau dalam hal ini kita membicarakan penyalahgunaan narkoba, dia tidak harus menjalani hukuman di Bu ya. Ya, tidak menjalani hukuman pidana penjara katanya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan sebuah keadilan restoratif ini apa aja mungkin, Bu, syarat formil dan materialnya dalam mungkin penjelasan seperti apa, Bu? Ini untuk penyalahguna narkotika, kalau dulu memang lebih banyak dipidanakan. Namun akhir-akhir ini ada kebijakan dari pemerintah kita yang atas pertimbangan bahwa yang pertama lapas overload semua betul. Lapas di Indonesia overload dan 60-70% penghuni lapas adalah kasus narkotika ya. Jadi dan di sini tidak dipilah antara yang terlibat jaringan dalam hal ini kurir, pengedar, bandar dengan penyalahguna atau pecandunya, semua menjadi satu di situ. Nah, jadi dan dikhawatirkan apabila mereka selain overload saja sudah menjadi satu permasalahan baru ya di lapas, dan adanya interaksi antara orang-orang yang terlibat dalam jaringan dengan penyalahguna ini akan saling belajar ya. Keluar dari masuk lapas menyalahgunakan, keluar menjadi pengedar, itu kan namanya naik kelas. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Kemudian ada UNODC, United Nation Drug and Crime ya, organisasi dunia yang menangani masalah narkoba ini, kriminal dan narkoba ini
membuat pertimbangan-pertimbangan bahwa untuk pecandunya saja itu sebenarnya bisa dilakukan rehabilitasi, jadi tidak dipidanakan. Dan kemudian atas evidence base, kajian-kajian yang evidence base menyatakan bahwa rehabilitasi itu lebih efektif untuk pemulihan pecandunya daripada mereka dimasukkan di dalam penjara. Karena di dalam upaya rehabilitasi ini ada upaya-upaya perbaikan, perubahan dari dalam diri klien penyalahguna narkoba ini untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini abstinen ya, tujuan akhirnya adalah abstinen atau tidak lagi menyalahgunakan narkoba, seperti itu. Dan untuk itu kemudian ada Undang-Undang 35 2009 di pasal 4 yang membunyikan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Nah, kemudian ada lagi peraturan bersama dari Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang ditandatangani secara bersama-sama di tahun 2014 untuk mengupayakan secara bersama bagaimana menangani pecandu narkotika ini ke dalam lembaga rehabilitasi, baik lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun swasta. Nah, jadi dari situ kemudian kita breakdown dengan berbagai peraturan. Tentu tidak semua orang bisa pada saat tersangkut compulsory istilahnya ya, ditangkap itu kemudian bisa direhabilitasi karena ada peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 2010 yang mengatur apa saja ketentuan-ketentuan seorang pecandu itu bisa dimasukkan, diputus untuk rehabilitasi, seperti itu. Yang pertama antara lain bahwa hasil tes urinnya adalah positif. Yang kedua bukan seorang residivis. Nah, kemudian yang ketiga barang buktinya tidak melebihi dari pemakaian 1 hari bagi pecandu. Takarannya berapa tuh 1 hari itu, Bu? Jadi mohon izin, iya, silakan. saya ini bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, takaran 1 hari penggunaan itu kalau sabu atau metamfetamin ya itu kurang dari 1 gram. Hampir 1 gram. Ya, kemudian untuk kelompok MDMA atau ekstasi kurang dari 2,4 gram atau 8 butir, kurang dari itu. Kemudian untuk kelompok heroin 1,8 gram, psilocybin 3 gram, kelompok morfin 1,8 gram, dan buprenorfin 32 gram. Jadi ada ketentuan-ketentuan itu. Jadi kalau kurang dari pemakaian sehari, maka itu kemungkinan pecandu memang. Karena kalau pengedar mungkin lebih dari itu. Nah, kemudian yang ketiga, terbukti tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Jadi secara database itu tidak masuk di dalam jaringan narkotika baik sebagai kurir, pengedar, bandar, seperti itu. Kayaknya menarik nih, Bu, yang tadi salah satu syaratnya itu tadi dia dikatakan pengguna itu, soalnya seperti ini, Bu, ada beberapa kasus dia itu selain pengguna juga dia ikut mengedar. Nah, dalam hal seperti itu pemutusannya seperti apa? Artinya memang dia pemakaian sehari-hari misalnya kurang, tapi dia juga sebenarnya kecil-kecilan lah pengedarnya istilahnya. Nah, seperti itu, menyikapi kasus seperti apa, Bu? Ya, jadi ini semua di awal tergantung dari penyidik yang menangkap awal ya. Baik penyidik Polri maupun penyidik BNN. Jadi nanti di dalam berita acara pemeriksaan, di situ penyidik sudah bisa menyimpulkan ini pecandu murni atau dia masuk dalam jaringan. Maka kalau sudah ada indikasi masuk dalam jaringan, tidak perlu direhabilitasi, kan seperti itu, Pak ya. Karena tentu sudah tidak bisa memenuhi syarat SEMA 4 2010 tadi, seperti itu. Jadi biasanya dari saringan awal penyidik sudah tahu ini masuk dalam jaringan atau tidak, seperti itu. Kalau untuk yang tadi, Bu, salah satunya bukan residivis juga tuh, kenapa pertimbangannya, Bu? Kalau dia memang residivis langsung di-cut, tidak boleh
Iya. Jadi kalau seorang residivis dia sudah tahu sebenarnya bahwa apa yang dilakukan ini keliru, melanggar hukum positif. Nah, kan jadi sudah dilakukan upaya pembinaan, dipidanakan, tapi masih melakukan. Artinya kan dia melakukan dengan sengaja sesuatu yang sudah tahu dampaknya atau konsekuensi hukum dari itu. Seperti itu. Kalau mengenai ini sendiri, misalnya statusnya itu masih pelajar, itu ada pertimbangan tersendiri, Bu? Ya. Ini menarik ya untuk kasus anak, katakanlah begitu. Kalau di undang-undang kita kan ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nomor 35 tahun 2014. Jadi di situ disebutkan anak-anak yang mendapat perlindungan khusus dari A, B, C, D itu salah satunya adalah anak penyalahguna narkoba. Jadi kita lihat sebenarnya bukan masalah dia pelajar atau bukan, tapi ini usia anak atau bukan. Tentu kalau dia usia anak, kita merujuk pada Undang-Undang Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi memang ada perlakuan khusus bagi anak-anak penyalahguna narkotika ini. Seperti itu. Jadi mohon izin, ini bisa dilakukan upaya-upaya diversi dari tingkat penyidik atau penuntut umum yang nanti penetapannya ada di bawah kewenangan hakim di pengadilan. Seperti itu. Jadi untuk anak yang dikatakan anak secara undang-undang yang kurang dari 18 tahun ya, maka ini memang mendapat perlakuan khusus dari awalnya. Dan sudah sesuai dengan ketentuan, apabila ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, maka ini bisa dilakukan upaya diversi. Nah, upaya diversi ini adalah upaya untuk mengembalikan si anak kepada penanggung jawabnya, kemudian dimonitor oleh orang-orang yang terdekat yang ikut bertanggung jawab kepada si anak. Misalnya keluarga, kemudian RT setempat mungkin, lingkungan sosial, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat yang ikut mengawasi anak ini. Jadi nanti penetapan diversi ini memang kewenangan pengadilan, seperti itu. Jadi kita tidak melihat statusnya pelajar atau bukan, tapi kalau memang anak maka kita memberlakukannya khusus sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, Bu, misalnya pada suatu kejadian, pada suatu hari BNN melakukan tangkap tangan terhadap seseorang. Nah, terus itu kan BNN sendiri memproses, Bu ya. Siap. Artinya itu setelah diselidiki segala macam, bagaimana cara menentukan dia itu cuma pengguna, tidak terlibat hal lain? Terus bagaimana, apakah dia memenuhi syarat untuk mendapat keadilan restoratif tadi, Bu? Ya, jadi misalnya seseorang ditangkap seperti itu ya. Iya. Pada saat ditangkap, tentu penyidik akan melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan awal. Kemudian pendalaman. Jadi dari mulai identitas seperti itu. Kemudian dari mana biasanya ada digeledah ya. Berapa banyak barang bukti yang ditemukan? Apa saja barang bukti yang ditemukan? Kemudian tentu ada interogasi kepada tersangka, dari mana barang didapatkan dan seterusnya. Jadi apabila barang bukti katakanlah terdapat timbangan, kemudian ada plastik klip misalnya seperti itu, tentu kita tidak bisa, tentu arah analisa kita adalah tidak mungkin ini pecandu. Ada kemungkinan timbangan ini untuk menimbang barang seperti itu kan. Jadi kita berpikir ke arah bahwa dia ikut dalam peredaran, menjual atau ikut menimbangnya saja atau apapun perannya di situ. Nanti peran ini akan digali lebih jauh oleh penyidik sejauh mana perannya dalam peredaran itu misalnya. Jadi dari penyidikan inilah kemudian penyidik bisa menyimpulkan bahwa dia pecandu saja atau dia terlibat dalam jaringan. Karena biasanya pada saat di BAP kita menanyakan barang dari mana dan seterusnya,
kita dapat peta jaringannya. Oh, ini masuk dalam jaringan si A, si B, si C. Kalau misalnya setelah diputuskan dia mendapat keadilan restoratif tadi, itu tetap diteruskan ke kejaksaan, Bu? Kalau misalnya dia pecandu, ya, begini. Sekarang sudah diberlakukan apabila penyidik kemudian menyimpulkan bahwa dia hanya seorang pecandu narkotika, maka penyidik dapat membuat permohonan kepada tim asesmen terpadu namanya, Pak. Ya, tim asesmen terpadu ini ada sekretariatnya di seluruh BNN provinsi maupun BNN kabupaten kota di Indonesia. Sekretariatnya saja. Tapi bekerjanya bisa di mana saja sebenarnya. Nah, kemudian tim asesmen terpadu ini terdiri dari tim hukum dan tim medis. Tim hukum ini terdiri dari, di dalamnya ada jaksa di situ, ada penyidik Polri, ada penyidik BNN yang pada saat melakukan asesmen nantinya itu akan melihat apakah tersangka ini masuk dalam jaringan atau tidak, masuk dalam database atau tidak. Itu adalah tugas fungsi dari tim hukum dari asesmen terpadu. Sedangkan tim medis ini terdiri dari dokter dan psikolog dan atau psikolog, boleh dokter keduanya atau psikolog, yang memeriksa apakah dia memang menggunakan narkoba, kemudian sejauh mana penggunaan, zat narkotika apa saja yang sudah digunakan, kemudian nanti akan ditentukan seberapa parah tingkat kecanduannya. Nah, setelah masing-masing tim ini melakukan asesmen atau pemeriksaan terhadap tersangka yang diajukan oleh penyidik, ada case conference. Setelah itu, di case conference ini semua tim yang terlibat dalam pemeriksaan akan menyampaikan hasil asesmennya masing-masing. Seperti itu. Jadi nanti pada finalnya tim akan memutuskan sebenarnya dia pecandu saja atau terlibat dalam jaringan, gitu, dari hasil tim asesmen terpadu tadi. Kalau kemudian kesimpulan tim dia adalah pecandu saja dan tidak terlibat dalam jaringan, maka akan dituangkan dalam satu rekomendasi. Rekomendasi dengan pertimbangan bahwa pasal yang disangkakan adalah, kemudian dari hasil fakta medis dia seorang pecandu atau penyalahguna saja dalam tingkatan, atau pecandu yang relapse dan sebagainya. Kemudian fakta hukum menyatakan dia tidak terlibat dalam jaringan, maka tim bisa memutuskan untuk rekomendasi rehabilitasi bagi yang bersangkutan. Artinya tidak sampai ke kejaksaan, Bu? Jadi apabila kemudian rekomendasi TAT ini akan dikembalikan kepada penyidik yang memohon. Apabila kemudian penyidik melihat rekomendasi adalah rehabilitasi, kemudian menghentikan penyidikan, maka yang bersangkutan tinggal menjalani rehabilitasi, tidak masuk ke pengadilan, tidak masuk dalam proses persidangannya. Nah, namun apabila tidak dihentikan penyidikannya, maka tersangka ini tetap masuk dalam persidangan. Nanti hakim yang akan memutuskan. Seperti itu. Dia direhabilitasi, di mana direhabilitasi, berapa lama direhabilitasi, itu kewenangan hakim. Seperti itu. Oke. Tahan dulu penjelasannya karena kita harus break. Oke, Sobat Bipos, kita harus break sebentar. Setelah pesan-pesan berikut akan kita lanjutkan obrolan ini. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh.
Video iring-iringan atau konvoi pengendara sepeda motor ber-cc besar di jembatan Sungai Alak, Jalan Hasan Basri, Trans Kalimantan beredar luas dan menjadi perbincangan masyarakat pengguna media sosial di Kalsel sejak Selasa 21 September 2021 malam. Tawuran remaja di kawasan Siring Menara Pandang Jalan Pierre Tendean pada Minggu 26 September 2021 kemarin berbuntut 14 remaja diamankan di Polsek Banjarmasin Tengah. Tidak hanya mendatangkan masing-masing orang tua remaja tersebut, guru mereka pun turut dihadirkan di Polsek. Kita punya kesempatan untuk masak sama Ibu Haja Wasilah. Ini mau bikin menu apa sih Bu untuk Sobat Dapur Everywhere nih Bu? Karena aku tuh masih punya anak kecil ya, dan ini masih masa dia beradaptasi untuk bisa berpuasa. Oke, iya. Jadi kita hari ini akan bikin sup ceria. Sup ceria. Tapi sebenarnya yang spesial di sini karena ada ikan patin yang dibuat bola-bola ikan. Bola-bola ikan. Sup ikan sebenarnya. Kita memasukkan bawang putih yang sudah ditumis dengan minyak goreng tadi ya. Nah ini dia tadi sup bola-bola ikan patin cerianya. Cerianya ala Ibu Wasilah sudah jadi, warnanya cantik, baunya harum. Tuh. Terus tinggal nunggu buka puasa baru kita cicipin Bu ya. Iya. Oke, saya Danti Ayu dan Ibu Wasilah undur diri. Tetap di Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Seperti biasa sudah ada tiga berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang 2 orang perempuan yang mengeroyok seorang polisi. Bayangin aja nih, masih remaja aja dia berani ngeroyok polisi, apalagi jadi mama. Bisa jadi yakuza. Masih bersama saya Apri Eke Babaroka, inilah Crime Story. Sebetulnya populasi CR1303 ini banyak, cuman yang kondisinya seperti ini termasuk very rare, sangat langka. Sektor interior masih original semua, tidak ada yang diganti kecuali tapnya yang kita upgrade. Ya, kembali lagi di acara Bitalk Banjarmasin Post bicara apa saja. Terima kasih sudah bersama kami di sesi pertama tadi kita telah membahas mengenai keadilan restoratif. Sekarang kita akan lebih dalam ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi mungkin saya akan bertanya kepada Mbak Cindy. Ya, siap. Oke, sejak kapan kalau ini ada datanya keadilan restoratif diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Untuk asesmen terpadu bagi pecandu atau penyalahguna narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sebenarnya udah sejak dibentuknya BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017. Nah kemudian untuk masuknya di seksi pemberantasan itu udah dari tahun 2011. Untuk 2019 ya. 2019. Ya. Siap. Nah, untuk yang kami tangani di tahun 2021 itu ada sebanyak 4 klien dari 2 kasus. Jadi 1 kasus
satu kasus satu klien, kemudian satu kasusnya lagi ada 3 orang klien. Itu untuk tahun 2021. Kalau untuk tahun 2022 sendiri, kami sampai saat ini sudah menangani 12 orang klien. Nah, untuk kebanyakan memang rekomendasinya adalah rehabilitasi karena memang persyaratannya memenuhi. Kemudian ada 2 lainnya yang tidak memenuhi, jadi perkara tetap lanjut, jadi tidak di restoratif. Jadi dari 2021 ke 2002 tadi ada berapa? 16. 2 yang tetap lanjut. Siap, betul. Oke, dari artinya kan ada berapa itu yang rehabilitasi itu? Jadi totalnya ada 14. Nah, itu sudah selesai semua rehabilitasinya atau masih ada yang jalan atau? Ada yang kebetulan baru-baru ini kami baru nanganin lagi di bulan ini. Jadi untuk proses rehabnya masih berjalan, Pak. Itu rata-rata berapa lama waktu untuk rehabilitasi itu? Tergantung dari hasil asesmen medisnya, Pak. Biasanya dari dokter atau psikolog akan menyebutkan ketergantungannya itu udah seberapa parah. Jadi biasanya untuk kebanyakan biasanya 1 kali periode rawatan itu adalah sekitar 3 bulan. Ada juga yang 6 bulan, cuman ada juga yang 1 bulan karena memang dia baru sekali makai, baru beberapa kali makai gitu. Jadi belum ada ketergantungan berat sehingga rehabilitasinya bisa selama 1 bulan. Itu dilakukan di Sambang Lihum gitu? Di Rumah Sakit Sambang Lihum, betul, Pak. Nah, mengenai biaya yang bersangkutan itu bagaimana? Untuk biaya sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2020 itu biaya diserahkan kepada keluarga atau pasiennya sendiri, dibebankan pada keluarga dan pasiennya sendiri. Cuman untuk kriteria khusus itu bisa diklaim di Kementerian Kesehatan dengan syarat-syarat tertentu seperti penerima PBI, bantuan iuran dari pemerintah. Jadi untuk 1 kali periode rawatan bisa ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Kalau yang dari 14 klien tadi ditanggung semua atau? Ada beberapa yang ditanggung, ada juga yang memang bayar sendiri karena bukan penerima PBI. Setelah itu mereka sudah dianggap kembali, artinya tidak nyandu lagi. Itu bagaimana caranya? Apakah tetap dipantau atau mereka diminta tetap datang untuk konsultasi atau bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi untuk yang menjalani rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit Sambang Lihum karena memang satu-satunya rumah sakit rujukan yang terstandar untuk penanganan ini, kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Sambang Lihum. Jadi apabila mereka sudah selesai menjalani rehabilitasinya, mereka mendapatkan surat selesai rehabilitasi rawat inap dari rumah sakit dan melapor ke BNN yang mengirimkan. Nah, jadi kalau di Hulu Sungai Selatan ini akan dikirimkan kembali kliennya ke BNN Hulu Sungai Selatan untuk kemudian diikutkan dalam program pasca rehabilitasi. Ada pasca rehabilitasi? Ya, betul. Jadi jadi kalau di seksi rehabilitasi sendiri ada namanya rehabilitasi berkelanjutan bagi penyalahguna narkotika. Rehabilitasi berkelanjutan ini dari mulai tahapan awal penjangkauan, kemudian rehabilitasinya sendiri, rawat jalan maupun rawat inap. Selesai ini kemudian pasca rehabilitasi di mana klien ini akan dimonitor oleh petugas pasca rehabilitasi atau petugas rehabilitasi itu sendiri selama kurang lebih 4 bulan. Nah, di dalam rentang waktu selama 4 bulan pasca rehabnya tadi, maka dilakukan kegiatan-kegiatan seperti home visit, katakanlah gitu, kunjungan rumah kepada klien ini oleh petugas. Kemudian ada tes urin berkala, kemudian ada konseling individunya, ada juga pengikutan mereka di terapi kelompok. Nah, kemudian dan memungkinkan untuk diikutkan untuk program pasca. Klien ini bisa diikutkan di kegiatan yang bersifat kearifan lokal atau yang ada di sekitar domisilinya. Jadi atau bisa diikutkan kegiatan vokasional. Misalnya di situ ada dekat dengan BLK katakanlah begitu, maka klien bisa diikutkan dalam program pelatihan kerja di BLK dengan fasilitasi dari BNN seperti itu.
Jadi harapan kita adalah setelah dilakukan rehabilitasi sampai pasca rehabilitasi, ini pasien masih bisa dimonitor dan kemudian bisa dikembalikan ke fungsi sosialnya. Karena outcome dari rehabilitasi sendiri adalah pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Pulih di sini artinya abstinen ya, tidak lagi menggunakan zat apapun zatnya. Kemudian produktif di sini artinya bahwa klien bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Misalnya dia seorang pelajar, dia masih bisa bersekolah atau mengikuti program pendidikan non formal lainnya. Nah, kemudian berfungsi sosial di sini, kalau dulu misalnya pada saat dia menjadi pecandu itu dianggap katakanlah berstigma negatif, maka dengan digabungkan bersama teman-teman barunya di dalam program pasca, dia mendapatkan komunitas sosial baru sehingga bisa berfungsi secara sosial dengan positif. Harapannya memang seperti itu. Oke, yang tadi masalah program pasca rehabilitasi tadi. Siap. Ada yang namanya apa? Tes urin secara berkala. Itu memang waktunya ditentukan atau tiba-tiba dadakan atau dadakan, tidak ada janjian gitu. Dalam program rehabilitasi itu tentu tes urin pada saat pertama dia dilakukan asesmen itu wajib. Pada saat perjalanannya itu nanti dadakan akan dilakukan tes urin bagi klien kita. Jadi kita memastikan bahwa dia masih clean seperti itu. Artinya tidak pakai gitu ya. Jadi dilakukan itu 2 kali pada masa rawatan jalannya, kemudian 2 kali masa pasca rehabilitasinya. Seperti itu. Jadi itu tergantung dari petugas mengira-ngira kapan waktunya gitu. Kalau andai kalau ternyata positif urinnya Bu, itu apa konsekuensi bagi yang bersangkutan? Ya. Jadi memang dalam stage of change ya, dalam tahapan perubahan dunia adiksi ya. Ini kita bicara tentang dunia adiksi ya, dunia candu narkotika. Ada yang stage-nya itu relapse, katakan begitu. Relapse ini kambuh. Ada slip, ada relapse. Yang dinamakan slip itu apabila dia sudah abstinen selama rawatan, selama beberapa bulan rawatan tidak menggunakan lagi, tapi slip kepleset pakai sekali, itu namanya slip. Biasanya kalau sudah ada trust antara klien dengan terapis, bisa klien sendiri yang bicara atau keluarganya yang menyampaikan kepada terapis bahwa si A ini menggunakan lagi tadi malam, katakan gitu. Laporan ini kemudian yang ditanggapi oleh terapis di klinik, silakan datang lagi. Itu kita konseling lagi untuk mengembalikan supaya tidak menggunakan. Kalau slip biasanya lebih mudah ya kita mengendalikan. Jangan sampai relapse atau kambuh. Yang disebut relapse atau kambuh ini adalah pola penggunaannya sama dengan pola penggunaannya dulu sebelum rehabilitasi atau lebih parah dari itu. Itu namanya relapse. Ke arah pidana. Tidak kita pidanakan karena dia melaporkan diri. Karena dia menggunakan dan dia melaporkan gitu. Dia melaporkan diri bahwa dia pakai atau keluarganya melaporkan bahwa dia pakai. Jadi bukan ditangkap oleh aparat, katakanlah begitu, dengan barang bukti. Gitu. Kalau ditangkap aparat dengan barang bukti ceritanya akan beda pula. Biasanya penyidik akan menanyakan apakah ini benar klien kita. Karena mereka kan diberikan kartu ya, kartu rawat jalan. Nah, itu diberikan 2 kali
masa periode rawatan. Kalau sudah 2 kali kesempatan periode rawatan, itu lanjut untuk pidana seperti itu. Artinya karena sudah tahu konsekuensi sebenarnya. Seperti itu. Sejauh ini di Hulu Sungai Selatan sudah ada Bu yang direhabilitasi, kemudian kambuh atau selip tadi? Jadi untuk yang di Hulu Sungai Selatan ini teman-teman kita baru ya di Hulu Sungai Selatan ini baru program pascanya. Jadi sampai sekarang belum ada data kekambuhan dari klien seperti itu. Jadi biasanya kita meminta dukungan yang paling besar, itu perannya adalah orang-orang terdekat, keluarga misalnya. Minta dukungan keluarga apabila memang dia pakai lagi, segera laporkan. Lebih cepat lebih baik supaya tidak masuk dalam fase relapse tadi. Kalau dalam hal ini terkait dukungan keluarga tadi, misalnya nih saya misalkan lagi, jadi ada orang tua atau kakak atau apa, dia memberitahu ke BNN atau ke polisian atau ke aparat lainnya, ada keluarga dia sering memakai mereka, tapi mereka tidak mau itu langsung ditangkap atau dipidana. Nah, hal seperti itu bisa lah Ibu. Jadi ada laporan dari keluarga. Keluarga untuk saudaranya itu supaya minta tolong ditangani dengan baik, dari direhabilitasi mungkin. Harapannya memang seperti itu. Dalam Undang-Undang 35 2009 memang mengamanahkan keluarga wajib lapor itu dilakukan oleh klien sendiri atau oleh keluarga. Boleh. Kita berharap malah keluarga melaporkan. Jarang sih ada kliennya sendiri yang melaporkan dia seorang pecandu untuk direhab ya. Kebanyakan laporan dari keluarga, dan memang kami harapkan seperti itu. Ada dukungan keluarga untuk upaya rehabilitasi. Jadi keluarga boleh konsultasi dulu, boleh. Kadang-kadang ada keluarga yang takut ya untuk melaporkan. Dia boleh konsultasi dulu ke BNN, melaporkan bahwa ada keluarganya yang menjadi pecandu jenis apa misalnya. Biasanya petugas kita silahkan dibawa dengan menyertakan misalnya fotokopi KTP atau kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Nanti petugas rehabilitasi yang akan melakukan asesmen kepada klien, menentukan tingkat kecanduannya, jenis apa yang digunakan, kemudian ada rencana rawatan dari terapis. Jadi kemudian hasil dari asesmen ini akan disampaikan kepada klien dan juga kepada keluarga yang bertanggung jawab terhadap klien. Jadi di situ nanti petugas akan menjelaskan bahwa hasil asesmen menyatakan yang bersangkutan indikasi rawat jalan atau rawat inap. Seperti itu. Jika memang kemudian disepakati, maka katakanlah hasil asesmennya klien ini masih bisa dilakukan rawat jalan, maka disampaikan ketentuan-ketentuan mengikuti prosedur rehabilitasi rawat jalan. Dan begitu juga apabila memang terindikasi rawat inap, maka itu akan disampaikan juga kepada klien dan keluarga, kemudian mengikuti semua prosedur untuk rawat inap. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Kita harus kembali break untuk part 2. Sobat Bipos, kita akan kembali break. Untuk menuju sesi 3 nanti silahkan yang mau menanyakan terkait topik kita hari ini, silahkan dikirim ke YouTube kami atau Instagram atau Facebook kami pertanyaannya. Nanti akan dijawab Ibu Ugs dan Mbak Cindy. Kita break saat.
Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Seperti biasa sudah ada tiga berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang dua orang perempuan yang mengeroyok seorang polisi. Bayangin aja nih, masih remaja aja dia berani ngeroyok polisi, apalagi jadi mama. Bisa jadi yakuza. Masih bersama saya Apri Eke Babaroka, inilah Crime Story. Sebetulnya populasi seri 1303 ini banyak, cuman yang kondisinya seperti ini termasuk very rare, sangat langka. Sektor interior masih original semua, tidak ada yang diganti kecuali tapnya yang kita upgrade. Kita punya kesempatan untuk masak sama Ibu Haja Wasilah. Ini mau bikin menu apa sih Bu untuk Sobat Dapur Everywhere nih Bu? Karena aku tuh masih punya anak kecil ya, dan ini masih masa dia beradaptasi untuk bisa berpuasa. Oke, iya. Jadi kita hari ini akan bikin sup ceria. Sup ceria. Tapi sebenarnya yang spesial di sini karena ada ikan patin, ikan yang dibuat bola-bola ikan. Bola-bola ikan. Sup ikan sebenarnya. Kita memasukkan bawang putih yang sudah ditumis dengan minyak goreng tadi ya. Nah ini dia tadi sup bola-bola ikan patin cerianya. Cerianya ala Ibu Wasilah, sudah jadi, warnanya cantik, baunya harum. Tuh. Terus tinggal nunggu buka puasa baru kita cicipin Bu ya. Iya. Oke, saya Danti Ayu dan Ibu Wasilah undur diri. Tetap di Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Video iring-iringan atau konvoi pengendara sepeda motor ber-cc besar di jembatan Sungai Alak, Jalan Hasan Basri, Trans Kalimantan beredar luas dan menjadi perbincangan masyarakat pengguna media sosial di Kalsel sejak Selasa 21 September 2021 malam. Tawuran remaja di kawasan Siring Menara Pandang Jalan Pierre Tendean pada Minggu 26 September 2021 kemarin berbuntut 14 remaja diamankan di Polsek Banjarmasin Tengah. Tidak hanya mendatangkan masing-masing orang tua remaja tersebut, guru mereka pun turut dihadirkan di Polsek. Ya, kembali lagi di Bitok, Banjarmasin Post bicara apa saja. Kita sudah memasuki ketiga atau terakhir. Seperti saya janjikan tadi, kami akan membacakan pertanyaan dari pemirsa hari ini, baik yang nonton di YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Saya akan langsung bacakan dan akan dijawab oleh Ibu Agus atau Mbak Cindy. Pertanyaannya pilihan ganda atau Jadi ini yang pertama mulai dari Boni di Banjarmasin. Apakah restoratif justice ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses hukum bagi tersangka narkoba? Jadi apakah restoratif justice ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses hukum bagi tersangka narkoba? Apa standar minimal seorang pelaku bisa mendapat keadilan restoratif? Nah,
sebenarnya sudah dijawab tadi, tapi mungkin bisa secara singkat mungkin. Iya. Yang peluang Iya, penyimpangan ya. Iya. Semua masalah hukum memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan. Jadi tergantung dari aparatnya. Jadi karena itu kami mohon doa dukungan dari seluruh masyarakat agar restoratif justice yang kita lakukan ini tidak membuat kita kemudian untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi apakah ada peluang? Tentu ada peluang. Tidak usah restoratif justice, pidana umum pun masih membuka peluang-peluang untuk itu. Seperti itu. Kalau standar minimal seorang pelaku bisa mendapat restoratif justice, rasanya sudah di awal kita sampaikan. Terus ada juga dari Rajendra, apakah ada aturan setiap mereka yang mendapat restoratif justice diekspos ke media itu guna menghindari ada dugaan atau hal-hal buruk atau image buruk kepada aparat. Jadi misalnya ada tersangka itu diekspos ke media untuk restoratif justice. Iya. Jadi untuk rehabilitasi sendiri itu sebenarnya bagian integral dari pelayanan kesehatan. Jadi upaya rehabilitasi ini pelayanan kesehatan, hanya khusus kesehatan, karena yang melayani rehabilitasi ini adalah dokter, perawat, psikolog dan sebagainya. Tentu kita punya kode etik sebagai asesor, sebagai konselor, sebagai dokter atau bahwa kita tidak menyampaikan data klien by name by address kecuali untuk kepentingan hukum. Apabila tidak untuk kepentingan seperti itu, maka tidak membuka data dari klien. Jadi sifatnya adalah rahasia. Sama seperti klien atau pasien-pasien lain yang dirawat misalnya di rumah sakit. Maka data pasien adalah bersifat rahasia, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Seperti itu. Jadi memang tidak dipublish. Yang kita publish biasanya adalah jumlah saja. Berapa sih jumlah klien yang sudah direhabilitasi di BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Berapa laki-laki, berapa perempuan, rentang umur berapa, itu kan bisa dipublikasikan. Tapi tidak by name by seperti itu kira-kira. Kalau ini sendiri ukuran keberhasilan restoratif justice seperti apa sih, Bu? Jadi untuk ukuran keberhasilannya adalah apabila masyarakat tersadar, gitu kan, untuk tidak mengulang. Karena ini sudah diberi kesempatan katanya gitu. Ini tidak mengulang crime yang sama atau kejahatan yang sama ini di kemudian hari. Itu artinya restoratif justice kita berhasil. Ini menjadi efek jera bagi masyarakat gitu. Jadi karena rehabilitasi itu bukan bebas. Rehabilitasi itu ada ketentuan-ketentuan yang mengikat si pecandu, katakanlah begitu, untuk mengikuti aturan, terutama apabila mereka mengikuti rawat inap rehabilitasi. Ada ketentuan. Jadi tidak kemudian bebas begitu saja. Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Kalau misalnya sudah dinyatakan sudah lulus dari rehabilitasi, terus melakukan hal yang sama, tapi bukan barang yang sama. Jadi misalnya dia dulunya sabu, sekarang jadi cimeng atau jadi bagaimana itu? Sama saja, Pak. Narkotika juga kan? Sama saja. Jadi kita tidak membedakan jenis zatnya ya. Yang ini kan sama-sama narkotika itu. Jadi tidak membedakan jenis zat. Mau sabu, mau ekstasi, mau cimeng kan sama saja. Karena yang ada di dalam undang-undang itu adalah narkotika, tanaman, bukan tanaman, sintetis, semi sintetis, sama saja berlaku. Kalau itu sendiri Bu, apa yang disebut tembakau gorila itu masuk juga ya, Bu? Masuk dalam narkotika golongan 1. Tembakau gorila, beberapa orang masih suka itu banyak. Oke, kalau ini sendiri Bu, mungkin
dengan stakeholder di dan di stakeholder di SBZ, Pemkab atau instansi lain bagaimana Bu dalam mendukung upaya restoratif justice ini? Alhamdulillah ya, untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri, hubungan antara BNN dengan pemerintah kabupaten dan juga instansi terkait lainnya, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan negeri, itu sangat baik. Saya kemarin baru bertemu dengan Ketua PN untuk membicarakan penanganan anak penyalahguna narkotika yang baru-baru ini diversi oleh pengadilan. Jadi nanti kita rencanakan di pertengahan September akan duduk bersama untuk membahas permasalahan anak ini untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kepentingan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini penyalahgunaan narkotika, ini akan kita bahas secara bersama-sama, dan kami berharap ini bisa juga melibatkan pemerintah daerah. Dalam hal ini kami memang ingin menghadirkan bupati dan stakeholder terkait di APD secara teknis yang berkaitan dengan penanganan. Jadi alhamdulillah baik, hubungannya sangat baik, sangat mendukung, saling bersinergi. Untuk kepentingan kantor atau sekretariat BNN, bagaimana, apakah mungkin masih ada perlu yang fasilitas atau mungkin yang mungkin di tingkat kantor diadakan atau ditambah mungkin? Kalau fasilitas sebenarnya yang sangat diperlukan adalah gedung ya. Jadi memang ada hibah tanah dari pemerintah daerah, namun ada moratorium untuk pembangunan gedung dari pemerintah, sehingga kita belum bisa membangun gedung sendiri. Jadi yang sangat kita butuhkan sebenarnya adalah yang untuk pelayanan publik dan untuk pemberantasan. Jadi untuk pelayanan publik di sini karena ada seksi rehabilitasi yang juga melayani untuk SKHPN bagi masyarakat, ini tentu perlu sebenarnya ruangan yang standar bagi pelayanan publik. Artinya ada ruang tunggu yang nyaman, tempat bermain anak misalnya, ada ruang konseling sendiri, ada ruang asesmen sendiri. Namun ini belum memungkinkan untuk bisa kita penuhi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mendapatkan fasilitas yang bisa mendukung layanan bagi masyarakat yang lebih nyaman. Kemudian untuk di Berantas sendiri kita tidak punya ruang tahanan. Jadi alhamdulillah di awal tahun kemarin kita sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Polres Hulu Sungai Selatan, salah satunya untuk titip tahanan. Jadi ada tangkapan BNN, maka kita titip tahanan di rutan Polres. Jadi rasanya untuk kantor BNN HSS bagaimana? Di mana posisi saat ini? Posisi saat ini ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 29, persisnya di samping Jembatan Antalidin. Jembatan Antalidin. Itu gedung apa di tempat itu sementara? Jadi itu dulunya Rumah Sakit Hasan Basri. Ya, kemudian Rumah Sakit Hasan Basri pindah ke lokasi yang baru. Jadi gedung itu ditempati oleh BNN dan PMI. Kemudian nanti pemerintah setempat juga membantu menyediakan tempat yang representatif. Kemudian oke, mungkin kita sudah di akhir acara, mungkin bisa disampaikan semacam kesimpulan atau mungkin kalimat yang motivasi atau apa selain dari obrolan kita sore ini. Silahkan Bu. Terima kasih banyak. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya yang dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seluruh masyarakat yang menjadi pemirsa dari Banjarmasin Post pada hari ini, yang pertama bersama-sama untuk berani menolak penggunaan narkoba. Jadi apapun iklan dari jaringan untuk pemakaian, ya, untuk obat kuat, untuk doping dan sebagainya, kita berani tolak. Kemudian yang kedua, berani melaporkan. Berani lapor, artinya berani melaporkan apabila ada kejadian-kejadian yang bersinggungan dengan peredaran narkoba di sekitar. Kemudian yang ketiga, berani rehabilitasi. Jadi apabila diri sendiri atau ada keluarga atau ada kerabat yang menjadi pecandu narkoba, silahkan
direhabilitasi di klinik BNN kabupaten kota atau BNN provinsi yang ada di dekat masyarakat, di BNN kabupaten kota terdekat. Jadi karena ini lintas kabupaten, boleh rehabilitasi di mana saja, seperti itu. Apakah ada tambahan dari Mas Cindy terkait pemberantasan ataupun mungkin untuk khususnya untuk para remaja mungkin Kami sih, harapan kami jangan sampai ada remaja menjadi penyalahguna narkotika, karena ya itu tadi resikonya sangat besar. Sekali makai narkoba itu tidak bisa disembuhkan tapi dipulihkan. Jadi kemungkinannya untuk makai lagi itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai generasi muda kita terpengaruh oleh peredaran narkoba. Harapannya sih itu. Oke, terima kasih Mas Cindy. Yang bagus yang sebenarnya belum tahun bukan berapa kan tanggal 15 apa? Iya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga penjelasannya, semoga pembicaraan yang bermanfaat bagi kita. Baik Mas Pemirsa, ini akhir kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sudah bersama kami selama lebih kurang 1 jam. Semoga pembicaraan yang bermanfaat dan memotivasi Anda semua. Kita berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Saya menjadi dalam satu terang, mohon maaf kalau ada salah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.